Jadi ayo dipermudah urusan-urusan semacam ini, jangan malah bikin stres. Budaya healing tak tuh bikin stres malah. Budaya pengen menghilangkan stres dengan cara menambah stres. Ini kan sebuah kesalahan. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Buya, mohon penjelasannya. Saat ini istilah healing sangat populer, terutama di kalangan anak muda, dengan anggapan bahwa untuk menyembuhkan diri dari stres, cukup dengan jalan-jalan pergi ke tempat wisata, atau menjauh dari orang-orang tertentu. Bagaimana sebenarnya konsep healing yang benar dalam Islam dan apa saja cara-cara penyembuhan hati yang sesuai dengan tuntunan syariat? Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam healing, atau mungkin kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih dekat dengan agama kita, mencari ketenangan batin dan ketenangan pikiran. Sederhananya begitu. Nah, ketenangan hati dan pikiran itu kita harus paham, Dom. Hati itu ada di sini, bukan di sana. Sehingga tradisi healing itu sendiri bisa malah merusak hati. Kalau salah cara healing. Kenapa? Yang ditiru orang healing cari ketenangan dengan bayar mahal. Harus pergi melancong ke sana, nginep di hotel ini. Loh, tambah nyungsep ekonominya, stres lagi. Pengen senang-senang tapi adalah susah. Jadi harus cerdas. Maksudnya apa? Anda mengalihkan atau menyiasati pikiran Anda dan hati Anda dari fokus kepada sesuatu yang saat ini bikin Anda tidak nyaman. Dengan sesuatu yang lainnya, tidak harus pergi ke luar negeri, nggak harus jauh-jauh. Bisa saja Anda di belakang, Anda bisa bermain dengan anak-anak kecil, atau Anda miara ayam, nyiram bunga, dan seterusnya. Maknanya kan itu. Sehingga kalau healing dimaknai yang beda, harus pergi ke sana, bayar mahal ini, ngutang lagi, ditagih kemarin belum beres. Ini budaya, ini cara memahamkan mana ini. Maka kalau ada ustadz stres, healingnya beda, baca buku yang berbeda. Kalau dapat buku baru tuh ustadz tuh senengnya, girangnya luar biasa. Kurang lebih begitu. Anda, maksudnya apa? Maksudnya apa? Mengalihkan dari sesuatu yang selama ini membuat Anda kurang nyaman. Termasuk tadi menghindar pertanyaan dari orang di sekitarnya. Berarti punya permasalahan hati dia. Dia lagi kesel sama tetangga. Sehingga katanya tetangga jelek semuanya. Padahal yang jelek bisa jadi dia. Kan begitu. Iblis, setan, genderuwo, demit. Semuanya. Akhirnya dia mau pergi ke tempat lain. Healing. Pergi seminggu ke Gunung Bromo atau gunung mana ini? Cermai. Seminggu. Senang dengan suami, oh enak ya, terbebas dari orang-orang itu. Akhirnya apa? Balik lagi, habis duitnya. Dalam Islam ada. Termasuk mengubah hati dari benci dijadikan cinta. Healing batin. Jadi biasakan mendoakan doa kebaikan. Kalau ingin mencintai orang yang selama ini kita benci, berikan hadiah. Pendidikan dari Nabi. Memang nanti tetap dianjurkan kita refreshing, pergi ke tempat, tapi tolong tidak pakai bayar mahal, karena bayar itu sendiri menjadikan healing itu rusak dengan tagihan utang atau masalah ekonomi dan anggaran belanja keluarga. Action healingnya ikut actionnya orang, ke sana bayar mahal dan sebagainya. Belum tentu rohaniyah tertata di sana. Cuman maksudnya itu apa? Maksudnya mengalihkan kita dari sesuatu yang selama ini menjerat kita atau mengganggu pikiran kita. Bisa saja atau Anda merubah, ayo ke halaman sana gelar tikar dengan anak-anak. Sambil siapkan mainan sana, minum teh, indah sekali. Cuma kadang-kadang ini, namanya mental rusak. Ambisinya pengen kayak itu healingnya. Nah itu tadi menjadi masalah baru. Kita di sini toh sama suaminya marah-marah. Ya, coba kita keluar jalan-jalan ke healing ke sana, kita pengen nginep di hotel ini. Nah, ternyata healing yang diserukan oleh pakar psikologi atau pakar mental ini disalah artikan, akhirnya keluar duitnya kesadiri. Maksudnya itu adalah kita harus paham mencari ketenangan dengan cara yang kita bakal benar-benar tenang. Dan untuk menenangkan hati ini adalah cara pandang terhadap sesuatu yang di kiri kanan kita, selera. Kalau ambisinya saya pengen gara-gara sama suaminya nggak diajak nginep di hotel. Kenapa? Teman-temanku sudah merasakan nginep di hotel sana, airnya hangat, tempatnya dingin. Kita enggak. Akhirnya gara-gara pikiran itu stresnya double dia.
Nah ini berarti salah cara berpikir tentang healing. Tidak harus pergi ke tempat sana. Akan tapi lihat, kecerdasan Anda adalah bisa menghadirkan hiburan dengan sangat mudah. Bisa saja di kebun di rumah Anda. Saya kalau lihat pohon rindang sudah tidak kuat ya. Apalagi ada suara burung di atasnya. Apalagi ada angin berhembus. Oh indah. Mudah, jangan harus pakai bayar mahal. Akan tapi memang itu adalah petunjuk dari ahlinya. Kalau memang permasalahan mental itu maksudnya apa? Healing itu artinya keluarlah engkau, bahasa sederhananya, keluarlah engkau dari yang saat ini telah mengikatmu atau mengganggumu, mengganjal di hati dan pikiranmu. Keluar dari situ artinya. Biasanya pergi ke sana kan lupa. Nah, tapi untuk menjadikan lupa kan tidak harus pergi ke sana. Kan dunia luas. Hiburan macam-macam. Main bola juga bisa begitu. Kalau Anda punya luka di wilayah yang kalau dilipat kebuka lagi, di lutut. Itu susah sembuh kalau Anda duduk di rumah. Tapi kalau Anda lagi bepergian seminggu hilang tadi. Karena Anda korek-korek lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya Anda melupakan tentang permasalahan itu. Mengalihkan, bukan melupakan. Mengalihkan. Jika Anda sering teralihkan dengan hal yang lain, maka itu akan pelan-pelan menjadi kesembuhan, kesejukan hati. Nah nanti akan dibahas sudah. Memang kita perlu, mohon maaf, kami minta kepada orang yang ahli dalam ilmu psikologi dan seterusnya, menolong saudara-saudaranya. Akan tapi dikemas dengan sesuatu yang lebih mudah untuk dijangkau. Jangan bicara tentang healing, tak taunya bayar mahal. Harus berkemah di sebuah tempat, bayarnya mahal. Dia mikir, orang fakir gak mampu. Mungkin ada seorang pakar psikolog yang kaya raya, hebat dan sebagainya, ngasih contoh healingnya apa? Di pematang sawah. Sambil nyari TTI alias capung. TTI bahasa Jawa ya, ini orang Jawa Timur. Capung, ini indah sedang lihat begitu. Itu kan suasana yang dibangun. Jadi tidak harus pakai bayar mahal. Kita ingin membuat budaya yang indah tapi meriah, tapi bisa menyelesaikan permasalahan. Wisata-wisata yang di situ tidak ada maksiat juga dan sebagainya. Intinya perlu itu yang disampaikan, itu penting. Kita itu mohon maaf Ustaz dan sebagainya. Di rumah kita ada mungkin piaraan. Kita sering lihat ayam bertelur, lupa kita dengan permasalahan. Senang. Tapi tak taunya ayamnya telurnya dimakan tikus jadi berubah, stres lagi nanti. Kurang lebih bahwasanya itu maknanya healing itu adalah kalau kita terjemahkan sederhananya, bagaimana mengeluarkan pikiran dan hati Anda dari sesuatu yang meliputinya yang tidak nyaman itu. Dengan cara Anda alihkan. Biar Anda tidak fokus kepada itu supaya perlahan. Tapi kalau itu tidak dibanasi, tetap saja baliknya. Maka nanti dalam Islam, kalau Anda benci sama orang, dendam sama orang, ada banyak cara. Anda mendoakan dia, Anda beri hadiah. Jujur, kalau Anda marah sama orang, Anda kirim hadiah ke dia, akan hilang benci Anda. Itu ajib resep dari Nabi. Jangan malah digudahkan untuk gunjing dia, ngomongin dia. Tidak. Oh, kurang ajar banget tuh orang. Masya Allah. Anda ikut bantu rumahnya. Ngirim bata merah setengah. Semen setengah. Atau ternyata Nabi tahadu. Kalau engkau beri hadiah, engkau memiliki hatinya. Engkau memiliki hatinya. Kalau Anda benci dengan orang. Jangan dituruti dengan benci lalu. Pergi ke gunung yang tinggi sana, dingin. Tapi sambil menggunjing. Balik lagi, panas lagi nanti. Kurang lebih seperti itu. Enggak bertentangan dengan cara yang diajarkan Nabi. Enggak. Cuman caranya aja harus dipermudah, kita cerdas menangkap istilah-istilah semacam itu, solusi-solusi yang kita hadirkan. Dia harus pakai mahal. Niru orang. Suatu ketika ada seorang istrinya, anggap sajalah istrinya, Ustadz barangkali begitu. Ini ngelihat Ustadz yang lain itu memang kebetulan uangnya mampu dia. Sering anaknya diajak main ke tempat ini dan memang bayar mahal. Ini Ustadz, saya contoh Ustadz ya, Kalingan Pondok Ustadz. Ini istrinya nuntutnya Pak. Gini, coba ini Ustadz aja tuh lihat. Sering ke tempat yang sana, tempat yang enak ini. Aku tidak pernah dibawa kemana-mana. Ini sudah mulai salah menuntutnya. Suaminya tidak mampu. Berarti dia memahami tentang refreshing, healing. Itu adalah beda, salah caranya. Bukan bagaimana saya lepas dari permasalahan ini, tapi apa? Ya, hanya pengen ke sana. Pulang jadi lagi. Tapi kita harus paham tujuannya apa healing itu semuanya. Tujuannya adalah untuk saya menjauh dari sesuatu yang saat ini mengganggu pikiran saya dan hati saya. Tentunya tidak harus ke tempat yang jauh. Kalau seustad stres dengan satu buah buku, baca kitab yang lainnya. Itu indah. Rekreasinya adalah dari kitab ke kitab. Dari buku ke buku. Ngobrol, diskusi dan seterusnya. Anda bisa saja kami sampaikan, Anda bisa
sawah tetangga itu pinjem gelar tikar di bawah pohon atau pinggir pantai yang nggak ada orang keramaian, bisa saja. Jadi ayo dipermudah urusan-urusan semacam ini, jangan malah bikin stres. Budaya healing tak tuh bikin stres malah. Budaya pengen menghilangkan stres dengan cara menambah stres. Ini kan sebuah kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.